Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk rukuk dan sujud di tempat yang mulia ini dalam rangkaian ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita awali terlebih dahulu kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita telah sampai hadis yang ke-17 pada kitab Al-Arba'in Nawawi. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la yakni Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala, di mana beliau tersebut bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsan, Allah mewajibkan untuk berperilaku yang terbaik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi kita ini diperintah oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berperilaku yang baik kepada siapapun, termasuk kepada binatang pun kita disuruh berperilaku yang baik kepada Allah. Maka di dalam sholat kita membukanya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang menunjukkan hubungan secara vertikal seorang hamba dengan sang Khaliknya, dan kemudian ditutup dengan salam noleh kanan dan kiri sambil berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam, rahmat, dan barakah Allah atas kalian. Artinya bahwa kita ini kehadirannya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mampu kemudian menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kepada siapapun kita harus mampu untuk kemudian menebarkan manfaat itu. Lalu kemudian di dalam hadis itu dikatakan kalimat ihsan. Allah telah mewajibkan berperilaku ihsan, berperilaku yang terbaik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca ayat yang terkait dengan tanda-tanda orang yang bertakwa, misalkan di dalam surah Ali Imran, mulai ayat yang ke-133 sampai ayat yang ke-136 itu
Maka kemudian ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya surga itu adalah seluas beberapa langit dan bumi, yang itu adalah u'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijawab oleh Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu mereka yang gemar infak, gemar menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lalu kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarah. Yang berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas, dan mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain. Apa kata Allah ayat di ujung ayat berikutnya tersebut itu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku ihsan karena Allah amat sangat mencintai terhadap perbuatan ihsan itu. Kalau di dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan apa? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada pahala, ya, hal jazaa'ul ihsan, tidak ada pahala al-ihsan, perilaku yang baik, illal ihsan, kecuali hal yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, maka pastikan apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kelanjutan hadis tersebut, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, maka fa ahsinul qitlata, maka perbaguskanlah cara kalian membunuh itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang tersebut itu terlibat dalam sebuah peperangan, sekali lagi terlibat dalam sebuah peperangan, maka Allah katakan wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah itu tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ketika musuh tersebut itu sudah kita penggal, maka dilarang kemudian kita melakukan mutilasi terhadap musuh tersebut. Bahasanya orang Surabaya cincang-cincang. Nah sekarang ini kan ngeri sekali. Anak-anak sekarang, anak-anak muda-muda itu begitu gampang itu, karena terkait dengan cinta lalu kemudian membunuh. Masya Allah, hadirin yang berbahagia, mengerikan sekarang ini. Apakah memang ini sudah tanda-tanda kiamat, yaitu tercerabutnya kasih sayang? Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ketika kita tersebut itu melihat di dalam surah yang ke-17 pada ayat yang ke-23, Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalimat ihsan, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar supaya kalian tidak menyembah illa iyyah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua orang tua kamu tersebut ihsanan, berbuat yang terbaik. Tidak ada dalam Al-Quran itu wabil walidaini khairan, tidak, tetapi dipilih oleh Allah kalimat wabil walidaini ihsana, karena memang ihsan itu adalah upaya orang melakukan kebaikan dengan tanpa perhitungan. Orang itu hitungan,
orang tua kita itu pasti tidak hitung-hitungan dengan kita. Berapapun itu adalah akan diupayakan oleh orang tua kita demi untuk kemudian kesuksesan kita, kebahagiaan kita selaku anaknya. Walaupun sakit itu dirasakan, akan dipikulnya itu semuanya demi untuk kemudian kebahagiaan anaknya. Dan mereka tidak menuntut kepada anaknya tersebut harus memberikan ini, memberikan ini. Cukup mereka ingin anaknya itu adalah berbakti kepada orang tua. Para jemaah sekalian, seringkali orang tua tersebut sebetulnya merasa lapar, merasakan lapar, tapi ketika anaknya datang dari sekolah, lalu kemudian dia lebih mendahulukan anaknya. Ketika anaknya bertanya, ibu tidak makan, sudahlah ibu sudah makan, padahal ibu adalah lapar. Dan itulah ihsan. Dan ihsan itu adalah buah kematangan keimanan seseorang itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tatkala mereka tersebut itu sudah sampai usia tua, baik salah satu dari mereka berdua aw kilahuma atau mereka dua-duanya sudah tua, fala taqul, maka jangan kamu berkata lahuma kepada mereka berdua uff dengan perkataan apalagi sampai membentak. Berita sekarang ada seorang anak karena kemudian meminta sesuatu kepada orang tuanya tidak mampu untuk memberikan, anak itu marah dan rumahnya itu dirobohkan. Hari ini, jadi berita-berita hari ini tersebut itu luar biasa. Tidak tahu anak tersebut itu kesurupan setan mana, demit aja nggak begitu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wala tanharhuma, jangan kalian membentak, jangan kamu membentak kepada keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmah, dan katakan kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih binatang, apalagi sebentar lagi kita tersebut adalah akan melakukan prosesi, yaitu hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Maka hati-hati ini, sekali lagi, orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan, orang yang terlibat dalam penyembelihan, perhatikan hadis ini. Kata Nabi, wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka hendaklah kalian tersebut itu perbaiki di dalam kalian itu menyembelih. Para jemaah sekalian, tapi sebelum ini saya tambahkan tadi, jadi di dalam membunuh itu adalah kita disuruh membunuh dengan cara yang baik. Misalkan hukuman qisas, karena memang kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, diwajibkan atas kalian untuk melakukan hukuman qisas yang sepadan dalam masalah adalah pembunuhan. Maka para jamaah sekalian, hendaklah al-gojo, eksekutor yang ditugasi oleh amir, oleh sultan untuk kemudian melakukan eksekusi, maka itu pastikan algojonya, eksekutornya adalah orang yang terakreditasi. Lah iso akreditasi A+. Udah terlatih, jangan ambil orang. Kalau ambil orang itu ya Allah, kemudian kebelar gini terus belum apa-apa, kemarin ini orang yang mengeksekusi gemeter. Nah ini kan bahaya. Coba lihat di Arab Saudi itu luar biasa, ada masjid qisas.
Ya, ada masjid Qisas yang di sana itu adalah tempat dilaksanakan hukuman Qisas. Maka terlatih Pak, ngapunten, cuman saya ini nggak berani melihat. Ya, saya lihat sekilas videonya saja, muncratnya gede itu rasanya gemeter, ada panas. Ya, rasanya itu semaput itu. Dan kalau kemudian bertugas jadi eksekutor, ya. Belum apa-apa, saya sudah semaput duluan. Dan itu terlatih Pak. Dibandingkan itu adalah eksekusinya dengan melakukan tembakan Pak, itu jauh lebih manusiawi dengan menggunakan pedang ini. Coba silakan untuk kemudian ditanyakan kepada medis, dokter yang ahli mengenai saraf Pak. Kenapa dalam Islam itu kemudian termasuk menyembelih binatang itu kemudian disembelih bukan disetrun, karena itu adalah lebih apa itu? Ya Pak. Kalau manusia kan manusiawi, kalau hewan lebih hewani itu. Enggak enak. Artinya lebih memberikan penghormatan kepada binatang itu dibandingkan dicekik, dibandingkan kemudian ditusuk, dengan kemudian disembelih, beda Pak. Maka kemudian apa? Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa ahsinul dzibhata, maka baguskanlah kalian di dalam menyembelih itu. Ya apa caranya? Wal yuhiddash ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu mempertajamkan syafratahu, goloknya, pedangnya, pisaunya. Pastikan alat yang dipakai untuk menyembelih itu adalah tidak ketul, tidak golang. Masya Allah. Oleh karena itu saya senang itu sekarang ini ada yang namanya pelatihan penyembelihan, namanya julehai, juru penyembelihan halal. Itu dilatih Pak di sana caranya piye. Kemudian jarak dari itu berapa? Apa ini Pak, dari dagunya itu supaya Pak tepat. Dan kemudian caranya itu ada yang kemudian bergerak ditarik mundur atau kemudian didorong maju, itu ada caranya. Dongi kepingin aku tak nyembelih wedhusku dhewe. Begitu kemudian goloknya itu sudah ditempelkan, digerakkan, mari ini gemeter. Kasihan apa? Kasihan hewannya. Maka sekali lagi sing gemeter ndak usah gaya-gaya nyembelih. Paham itu Pak ya? Gak usah gaya-gaya selatihan nyembelih tempe gitu ya. Kemarin rada gede titik terus PT ayam. Nanti kalau tegel silakan itu kemudian ditingkatkan. Kalau ayam saja nggak tegel, jangan nyoba-nyoba yang kambing, apalagi kambingnya kambing kacangan yang meresek itu, yang tingkatnya banyak itu. Saya pengalaman Pak, untuk ngingu kambing kacangan itu dari mulai SD kelas 2 sampai aliyah lulus umur saya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Jadi yang pertama, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian itu adalah mempertajamkan pisau golok yang digunakan untuk menyembelih. Pak, ngasah itu kalau tidak ahlinya Pak, gak landep-landep. Ya. Tapi kalau ahlinya tahu gerakannya kayak apa, diolesin apa, itu ada caranya. Kalau kita sampai berjam-jam, mari ini kendul dipakai sekali aja sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau sudah ahlinya, nah itulah makna dari apa yang dikatakan oleh Nabi itu, idza ussidal amru ila ghairi ahli fantau birisa. Apabila
suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya, apapun itu Pak. Yang berikutnya adalah wal yulih dzabihatahu, dan hendaklah dia berupaya untuk menyenangkan binatang yang hendak disembelih itu Pak. Ya apa carane gak ono mangan pakanono sing tuwanen, sing lego makanannya yang banyak, lalu kemudian kasih minum yang seger, kalau bisa dimandikan seger. Yang berikutnya itu adalah hendaklah antara binatang ada tabir, lah ini kan tidak, kadang dosa itu dituntut untuk melihat temannya yang disembelih delon iku kancamu mari ngene awakmu. Ya Allah, itu sekali lagi tidak elok Pak itu. Sekali lagi tidak elok. Yang berikutnya adalah ada banyak sekali, bahkan MUI tersebut itu merilis begitu banyak tempat penyembelihan itu yang tidak memenuhi unsur syar'i. Apa teman? Di antara lain cara menghormati, memuliakan binatang tadi Pak, katakan kambing disembelih, kalau sekiranya belum mati jangan kemudian dikuliti, jangan dimutilasi, biarkan sampai mati betul. Ya, saraf mata yang paling apa responsifnya itu kuat itu, maka dilihat aja, kalau sudah enggak itu berarti sudah masalah. Yo cuci takon itu sudah mati apa orang raiso. Kenapa Pak? Ketika kemudian binatang itu masih hidup lalu kemudian dimutilasi atau dikuliti, maka itu jadi bangkai. Tidak boleh. Oleh sekarang itu kan orang banyak yang nggak ngerti itu, ben cepet, katanya ben cepet, damai sedang mari. Ini adalah persoalan halal haram nanti. Apalagi Pak yang kemudian nyembelih ayam Pak ya. Ayam ini begitu disembelih Pak, lalu kemudian keok dilempar kemana Pak itu? Nah, ayam yang mendidih bangkai itu Pak tidak halal, walaupun tak menyembelihnya tadi bismillah. Tidak boleh, biarin dulu sudah mati baru kemudian akan dipotong dikelola. Itu Pak ya. Masya Allah Ustaz, lah kapan marine? Lah siapa itu perkara ini memperhatikan halal apa enggak? Halal haram itu harus diperhatikan betul-betul. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah kita ini disuruh berbuat baik kepada siapapun. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau itu adalah unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat itu bertanya, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizalimi kami faham. Lalu kemudian bagaimana kami ini disuruh nolong orang yang menzalimi? Maka kemudian Rasul memberikan gambaran, hentikan upaya dia berbuat zalim itu sama dengan kamu menolong orang yang berbuat zalim, supaya tidak melakukan kezaliman berikutnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah kisah tentang seorang wanita yang kemudian pada saat dia mengambil air untuk dirinya, lalu kemudian dia dapatin seekor anjing tergelepar sudah mau mati, lalu kemudian wanita itu kemudian ada rasa iba,
dan kemudian setelah itu dia turun untuk mengambil air dengan menggunakan sepatu bootnya itu. Maka kemudian dikasihkan minum kepada anjing itu, dan kemudian anjing itu kemudian seger giras urip, maka kemudian menyebabkan wanita tersebut itu beroleh hidayah, dan kemudian dicatat perbuatannya menghantarkan kepada surga. Ngapunten Pak, ini kepada anjing. Padahal sekali lagi, orang-orang yang kedunya, orang-orang yang kemudian mendewakan dunia dan kemudian mengikuti hawa nafsu, itu diumpamakan oleh Allah, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia itu seperti anjing. Anjing itu adalah intahmil alaihi yalhas au tatsruhu yalhas. Anjing itu jika kau halau, dia akan menjulurkan lidahnya, dan jika kau biarkan, dia pun akan menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu adalah digambarkan ada seorang namanya Bal'am bin Bawrah yang memperturutkan hawa nafsunya dan kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, lebih cenderung kepada duniawi, maka diumpamakan oleh Allah kayak anjing. Kan hina, tapi orang yang menolong anjing tadi itu, maka kemudian orang itu mengakibatkan Allah berikan hidayah dan kemudian menghantarkan kepada surga. Apalagi kalau kita menolong kepada sesama. Yang salah Pak, ambil kucing loman, ambil menungso medit, nah ini salah. Nah sekarang ini kan bolak-balik Pak. Kalau di jalan raya ada manusia yang nyebrang digewer noae, tabrak. Tapi kalau ada gojek, pikirannya adalah apa? Pikirannya nanti kok kualat Jawa, nanti akan sial. Lah, kalau nabrak menungso kok gak perkara awakmu. Lah ini masalah ini, pikiran orang sekarang aneh-aneh. Nah sekarang ini banyak orang yang kemudian bersedekah kepada kucing, tapi ambil menungso gak ngereken. Ini salah. Ya, salah juga. Bukankah Allah menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yaqulul yatim, yaitu orang yang kemudian meninggalkan dan mereka anak yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Ambil kucing loman, ambil orang miskin, tidak mau memberi. Sekali lagi, itu adalah kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka sholat orang yang model kayak begitu. Lek ambil binatang kita baik, mestinya kepada manusia harus baik. Hai, walak-walik raga-ragaruan sekarang. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang hobi binatang, penyayang binatang itu kan luar biasa. Yang dia tersebut, apalagi sekarang itu ada kambing yang dikonteskan. Apa itu namanya, rojulu apa itu? Itu yang harganya luar biasa. Ya Allah, dilus-lus terus Pak. Mari ini disampui. Anaknya gak tahu didusi. Anaknya gak tahu didusi, tapi wedhus didusi. Katanya, itu sing rezeki lah anaknya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita adalah disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk kemudian apa? Untuk berlaku yang terbaik. Ada sebuah keterangan di dalam
Al-Quran itu, ya. Jadi ada di ujung ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, atau wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Begitu banyak Pak. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah itu telah berbuat yang terbaik kepada kamu. Wa la tabghil fasada fil ardh, jangan kamu tersebut itu yaitu merajalela untuk melakukan kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah itu tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalimatnya ihsan itu begitu banyak sekali. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat di antara Allah tersebut itu adalah berbuat yang terbaik kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabdakan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah itu menjadikan rahmat mi'ata juz'in, ada 100 bagian, 100 juz. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, dan Allah itu menahan 99 bagian rahmat tadi itu berada di sisinya. Lalu kemudian apa? Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah tersebut itu menurunkan 1 bagian rahmat, diturunkan ke bumi oleh Allah. Jadi yang diturunkan oleh Allah dari mulai awal sampai akhir nanti di bumi itu adalah hanya 1 rahmat. Termasuk Allah tersebut itu edarkan matahari, kemudian Allah turunkan hujan, Allah kemudian isarkan angin dan sebagainya. Itu adalah bagian 1 rahmat yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini, 1. Lalu kemudian apa? Dengan 1 rahmat itu kata Nabi, famimlalikal juz'i, dan karena 1 bagian rahmat itu yatarahamul khalqu, makhluk itu berkasih sayang. Yataraham yaitu berkasih sayang, tarahum yaitu berkasih sayang satu dengan yang lain. Lalu kemudian apa? Hatta tarfa'al farasu hafiraha, hingga seekor kuda itu kemudian mengangkat kakinya anwaladiyah, untuk supaya jauh dari anaknya, khasyata an tusibah, karena kuda itu takut kakinya itu menimpa mengenai anaknya. Itu adalah dikarenakan 1 rahmat Allah. Faktisha, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.